low banget HP dari seorang Boom ke arah bawah dan juga Jaden masih terus-terusan melempar granatnya ke area bawah. Mampukah mengenalkan satu player dan ternyata belum berhasil mendapatkan target atau korban selanjutnya dan percobaan yang kedua. Posisinya kali ini berbalik. Tadi Yes. Genesis Gits itu dia melakukan split 2-2. Kembali kali ini kita melihat ternyata Gits itu 3 pemainnya ngumpul, Aura yang Yes. pindah 2-2 sekarang. Oh iya, setuju. Wow, kita lihat Aura akhirnya kembali utuh lagi menjadi 4 player. Sempat tadi di awal-awal sempat intens banget ya, Ya. karena 2 player dari Aura langsung knock out begitu aja di awal-awal. Ya, kalau kita lihat nampaknya ada sebuah pergerakan juga melakukan flank ke arah kiri namun menggunakan sebuah bagi, harusnya ini suaranya kedengeran juga. Nampaknya akan coba flank jauh banget ini seorang Jaxi dan juga Rosezi. Ya, dan meninggalkan No Mercy bersama dengan Jaden untuk menahan pergerakan dari tim Genesis Doma lainnya. Sementara itu, gue mengetahui kemana arah yang dilakukan oleh tim Aura. Sementara itu, No Mercy masih terus memberikan suppressing fire ke arah tim Genesis Doma. Sama hal yang dilakukan dengan tim Genesis Doma ke arah tim Aura. Ya, kita lihat kali ini Jaden bersama dengan No Mercy akan sekuat tenaga untuk menahan setidaknya pergerakan 4 pemain dari Genesis Dogma. Sudah dikepung dari 4 area yang berbeda, bahkan ada yang melakukan flanking 2 orang tadi untuk mengitari posisi dari No Mercy dan juga Jaden. Dan kita melihat kali ini dari arah atas 2 pemain yang memantau, itu benar-benar cerdik sekali permainan yang dilakukan oleh Aura. 2 orang dikirim ke atas untuk melihat ke bawah biar free banget ke arah bawah. Yes, karena firepower dari setiap masing-masing player di Aura itu emang benar-benar kuat dan mereka pede nge-split 2-2 begitu jauhnya. Sementara itu Daybird masih terus memberikan spray ke arah tim Aura, cuma belum berhasil mendapatkan angle shoot yang ke dalam, tapi justru malah Aura Rosezi tertangkap nampaknya di area sana. Sementara itu Zexy bakal fokus mengarah ke arah Boom, belum berhasil menekan target selanjutnya. Hati-hati, Jax sudah cukup lawak dan kali tumbang sama Jax mengganti dengan barrier red ke depan. Boom, belum berhasil menekan target selanjutnya dan akhir percobaan kedua kali itu Jeffrey dan akhirnya Jaxi juga harus dipulangkan ke arah lobby dan Aura rata di posisi ke-14 Hanskoy. Ya, nampaknya kali ini tidak hanya mendapatkan 1, 2, bahkan 4 pemain Aura dipulangkan begitu saja oleh Genesis Dogma Gits. Dan berarti mereka sudah memulangkan, sudah sempat memulangkan 2 tim veteran di PMPL. Kemarin mereka memulangkan Bigetron, kali ini Aura yang menjadi korban mereka. Ini benar-benar tim yang haus akan kill kepada tim-tim yang memang bisa dikatakan tim besar di PMPL. Setuju, ini bakal jadi boostingan banget sih untuk tim Genesis Dogma itu sendiri. Dan sepertinya Voin juga ingin gak mau ketinggalan fight antara Genesis Dogma dan bakal mengamati pergerakan aja. Hati-hati, ada Booms berada di lower ground tepat seorang aimbot. Ya, kalau kita lihat kali ini aimbot akan coba melakukan proning saja, mencari informasi ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma Gits yang sudah selesai melakukan fight tadi melawan Aura. Akan coba dicari, terdengar sebuah bagi juga, bagi dari Aura yang coba akan diambil oleh Genesis Gits kali ini. Di mana di belakang juga masih ada seorang Asa dari Voin kalau kita lihat. Yes, Asa berusaha nge-follow up pergerakan dari seorang aimbot yang berusaha untuk mengamati pergerakan dari Genesis Dogma itu sendiri. Karena kalau misalkan kita dari circle, itu Genesis Dogma tepat berada di ujung circle, sementara Voin tuh masih nahan di daerah luar circle karena Genesis Dogma masih nahan tempatnya di sini. Ya, betul sekali, nampaknya jalur dari Voin untuk masuk ke dalam circle-nya tertahan oleh Genesis Dogma sehingga mereka masih memantau terlebih dahulu pergerakan dari pemain-pemain Genesis Dogma. Dari seorang aimbot juga sudah memantau kali ini, melakukan rebahan karena kata orang-orang rebahan adalah kunci kalau kita main di Sunhawk. Ya, setuju. Dan kalau misalkan kita lihat dari minimap itu, kalau kita pergerakan dari Bonafide itu masih aman banget, kosong banget di area sekitaran kanan, itu benar-benar kosong banget kanan map. Sementara itu masih butuh effort untuk tim-tim yang masih berada di Pulau A. Dan Voin masih terus mengamati pergerakan dari Genesis Dogma dan nampaknya udah mulai berajak. Satu player udah kelihatan, player udah menggunakan M4 dari seorang aimbot. Hampir aja mendapatkan satu targetnya dari tim Genesis Dogma. Sayang sekali, aimbot padahal itu free banget tapi dia gagal untuk men-take down 1 pemain dari Genesis Dogma sehingga Genesis Dogma kali ini tahu bahwa di belakang mereka ternyata masih ada 1 tim. Akan coba diburu juga pemain-pemain dari Voin. Ini membuka informasi ke arah Genesis Dogma dan gagal sudah upaya HBD yang dilakukan oleh Voin tadi. Aimbot sayang sekali miss tadi tembakannya. Yes, sayang sekali. Emang timing menentukan segalanya. Timing itu penting banget dan sementara itu Voin bakal melanjutkan rotasinya mengingat Genesis Dogma karena dia terkena suppressive fire dari arah tim Voin, mereka memilih untuk melanjutkan rotasi dan seorang Asa berada di depan. Bahkan turun ke depan percobaan kedua kali untuk menemukan 1 player dari Genesis Dogma, cuma belum berhasil juga dari seorang Asa. Sayang sekali, tapi justru malah dicil. Oh my god, backup yang sangat teramat baik dari Genesis Dogma. Dan ini dia lagi permainan dari Genesis Dogma cukup rapi, bahkan sudah ditabrak itu saja seorang Asa. Kita melihat Asa kemarin bermain dengan sangat luar biasa, bisa melakukan predict shot dengan proning ke arah 2 pemain EVOS. Namun kali ini proning tadi, maksud saya spray dari seorang Asa itu gagal untuk mendapatkan 1 pemain dari Genesis Dogma yang sedang melakukan rotasi dengan sebuah vehicle. Yes, jadi benar-benar kebalikannya banget. Tadi Voin dia berniat untuk meng-HBD Genesis Dogma, tapi justru malah player yang terculik
oleh tim Genesis Dogma itu sendiri. Ya kalau kita lihat ini dia kerugian yang didapatkan oleh tim Void. Ini tim pemuncak klasemen bisa dikatakan ini tim yang bermain dengan sangat stabil di hari pertama dan hari kedua, namun dengan berhadapan dengan Genesis Dogma nampaknya mereka sedikit goyah pertahanan mereka karena tadi mereka sebenarnya melakukan inisiasi terlebih dahulu ke arah Genesis Dogma, namun sayang sekali tadi spray dari seorang aimbot gagal sehingga pertahanan mereka ketahuan, posisi mereka ketahuan maksud saya, dan akhirnya dari Genesis Dogma lah yang melakukan inisiasi untuk melakukan spray ke arah pemain-pemain dari Void. Yes, dan hal itu juga yang membuatkan Genesis Dogma Void harus lebih lama menahan sakitnya Circle, sama halnya dengan Alter Ego yang juga masih berada di luar Circle. Sementara itu kita bergeser karena tim Geek. Kalau misalkan kita dari segi positioningnya mereka nge-splitnya nggak terlalu jauh mengingat ini Sunhawk. Dan masih aman juga di posisi sekitaran daerah yang ditempatin oleh tim Geek. Ya kalau kita lihat kali ini ada dua tim maksud saya yang masih berada di luar circle, masih berada di blue zone, ada dari Alter Ego dan juga Genesis Dogma yang sudah mendapatkan 5 poin kill sejauh ini. Yes, dan kalau misalkan kita di sisi map, oke kita balik dulu ke Hijrah. Tapi justru malah Bintang yang harus terknockout. Ada backup dari seorang Ikyar ternyata Sanskuy. Ya permainan Ikyar sangat bagus sekali. Dia bisa melakukan knock ke arah seorang Bintang yang mana Bintang tadilah sebenarnya melakukan tembakan terlebih dahulu, namun langsung di backup begitu saja. Dan kita melihat kali ini dari tim Onyx tidak hanya fokus ke arah satu tim, dia juga harus fokus ke arah tim yang lainnya, di mana Nick juga harus melihat ke arah Bigetron tadi yang berada di dekat mereka. Yes, mengingat EVOS tidak bermain di match kali ini, akhirnya Paradise dikuasai oleh tim Onyx, sama halnya seperti di Sunhawk kemarin. Sunhawk tadi, Onyx berhasil menguasai bootcamp seorang diri, dan tadi Ikyar benar-benar backup yang sangat teramat baik. Tadi itu benar-benar tapping dengan seorang Hijrah, tapi dengan backup yang sangat baik mengakibatkan Hijrah bisa selamat. Ya kalau kita lihat ini dia, ternyata circle menuju ke arah center atau menuju ke arah area Pulau B, dan ini kalau bisa dilihat sebenarnya nggak terlalu ke arah mana-mana, ini lebih ke utara tapi nggak utara-utara banget. Ini bener ya agak center ya dari area Sunhawk-nya. Setuju. Saja namun mantul itu bomnya, hati-hati bots. Dia akan coba masuk ke arah komponnya kembali dan meledak. Sudah cukup aman posisinya, namun Genesis Dogma justru satu poin pelanggan ke Robby, dan akhirnya Voldemort berhasil bisa di-confirm kill oleh seorang bot. Sementara itu misalkan 3 player aktif dari RRQ, Bonify terus ngelock posisi dari RRQ, nggak mau dikasih lepas pandangannya, sama halnya dengan RRQ bahkan terus komit atau justru lebih memilih untuk melarikan diri saja dari tim Bonafide. dan kita melihat kali ini Naider dari tim RRQ Ryu akan coba melakukan spray ke arah depan. Sudah ketahuan posisinya untuk melakukan jump shoot, namun belum ketahuan. Namun dari sisi lain ada seorang bot lagi dan lagi langsung di end begitu saja oleh seorang Ucup. Dari belakang ada seorang Nerpeko yang akan coba membantu, namun Nerpeko kembali naik ke arah vehicle-nya dan kembali akan coba melanjutkan perjalanan ke arah sisi yang lainnya. Terbagi dua, ada Warung dan juga ada Nerpeko ke arah yang berbeda. Mereka kocar-kacir karena memang dari belakang terus diberondong peluru. Ya, sekarang ingat masih ada 13 tim yang tersisa. Mengingat placement point juga cukup untuk mendongkrak poin-poin klasemen. Sementara itu makanya 2 player dari Araki lebih memilih untuk engage aja, disengage dari perang tersebut. Betul sekali, dan kita melihat kali ini berganti ke arah yang lainnya masih ada seorang Ikyar dari Boom. Bersama dengan tim Boom yang lain, kita masih melihat mereka masih akan terus melakukan looting-looting saja. Namun dari sisi lain ternyata dari tim Onyx bisa mendapatkan seorang Warung, yang mana ini baru kita notice tadi. Warung dan juga Nerpeko itu rotasi, tapi dia nggak rotasi sebenarnya. Dia yang penting keluar aja dari area pertempuran. Ternyata Warung mengarah ke arah tim Onyx dan langsung dipulangkan. Tersisa satu orang last man standing ada di Archer Tower, yaitu seorang Nerpeko. Yes, misalkan last man standing dari RRQ mampu bertahan lebih lama, dan di sisi lainnya Jughead berhasil mendapatkan satu target, yaitu Onyx.
Onyx. Ternyata Onyx habis ngelok tim RRQ kedatangan tamu yang lain, Sanskuy. Betul sekali, ternyata posisi dari Onyx setelah dia melakukan open fire tadi, posisinya ketahuan dan itu memancing tim-tim lain untuk nembak ke arah tim mereka. Yes, 2-1 berhasil tadi ngegrecokin pertahanan dari Onyx dengan menggunakan satu player dari Onyx, tapi karena jarak yang masih terlalu jauh masih bisa di-revive untuk sementara waktu. Tapi Birds, dia kayak pengen nyamperin Nerpeko atau tidak? Iya, kayaknya dia sedikit tahu posisi dari Nerpeko, namun belum ada inisiasi juga di sana. Ternyata circle-nya kembali mengarah ke arah bootcamp. Dan kalau kita lihat bootcamp itu tadi ada Bigetron. Bigetronnya udah nggak ada di bootcamp. Yang isi bootcamp sekarang adalah 69 yang bergerak dari Painan. Yes, Bigetron udah terlebih dahulu rotasi dan ternyata langsung di-push oleh dua player sekaligus dari Bonofide, bahkan spray down ke arah depan menggunakan Ebore dan akhirnya berhasil memulangkan last man standing dari RRQ di posisi ke-13 tadi menggunakan Beryl. Ya, kita melihat kali ini RRQ lagi-lagi placement mereka tidak terlalu baik di match kali ini dan mereka harus cepat untuk step up biar bisa masuk ke Super Weekend-nya. Kalau kita lihat posisi dari RRQ itu masih berada di lembar kedua. Kalau nggak salah tadi mereka ada di klasemen ke-14 kalau nggak salah. Itu masih sangat-sangat riskan untuk turun ke bawah dari 16. Ya, mengingat hanya 16 tim yang bisa lolos ke Super Weekend dan setiap minggunya ada 4 tim yang tidak berlaga di Super Weekend. Dan di sisi lain kita bergeser dulu antara Fight dengan Geek dan juga 2-1. Oke, Bubu udah boleh dicicil HP-nya dan ada lemparan granat yang coba dimasak dengan sangat teramat matang oleh seorang Katolisa ke arah depan. Tapi justru ada granat juga dan arah menumbangkan Katolisa. Oh my god, granat balasan yang sangat teramat baik. Betul sekali, Cisun tadi melemparkan granat ke arah Kato dan Kato tertakedown begitu saja akan coba dilakukan push ke arah compound dari Kato, namun Bubu melemparkan sebuah smoke untuk melakukan smoke defensif nampaknya di sana untuk menutup spot dari pemain-pemain Geek. Akan kita lihat kali ini coba dipush juga oleh pemain dari 21 ke arah depan dari seorang Bubu dengan Thompsonnya belum memberikan damage yang berarti ke arah seorang Jacket dan akan coba dilemparkan granat ke arah depan. Kali ini akan coba dilemparkan, akankah berhasil? Harusnya itu nggak berhasil karena berada di area yang berbeda dengan pemain-pemain 21 Yes, Esport. hati-hati. Dari angle sebelah kiri dari Bubu udah mulai kelihatan player-player dari tim 21 bisa banget ngebokongin player Geek lainnya. Dan dari Banyu udah semakin dekat, semakin tipis lagi jaraknya dengan tim Geek. Dan akhirnya Geek lebih memilih untuk mundur sejenak dari arah tim 21 karena benar-benar udah intens banget fightnya dari kedua tim. Dan ada Alter Ego juga di belakang mereka dan boom, berhasil mendapatkan player-player dari tim Bonafide. Itu dia, Bubu juga terkena damage kalau kita lihat dari arah drone-nya. Dan kita melihat nampaknya kali ini Banyu akan coba melakukan proning. Ada Mort, ada Dinosaurus juga. Martin tertakedown oleh seorang Dinosaurus dari tim Geek kali ini. Dan kita melihat nampaknya pertahanan dari Alter Ego sedikit lengah di sana. Dan kita melihat kembali akankah Smith berhasil untuk melakukan backup ke arah teman-teman dari Alter Ego. Badru juga berada di area dekat-dekat dengan Smith untuk melakukan backup nampaknya untuk menyelamatkan seorang Martin. Tapi Martin ada di belakang, dia terkena blue zone juga. Wow, ini benar-benar fightnya three-way showdown. Benar-benar ada 3 tim yang saling berdekatan satu sama lain. Tapi mereka juga harus fokus sama tim-tim lainnya yang udah masuk lebih jauh ke dalam circle. Dan sementara itu ada lemparan granat juga yang coba dimasak dengan sangat matang oleh seorang Geek. Hampir aja menumbangkan seorang Banyu, hanya memberikan cicilan HP yang sangat amat berarti. Dan satu player Dinosaurus juga berhasil didapatkan oleh seorang Smith, Sanskuy. Ya, kembali kali ini Smith nampaknya bisa melakukan knock ke arah Dinosaurus. Banyu juga knock di sana, Jacket juga knock. Dan kita melihat nampaknya dari tim yang bertanding kali ini dan 2-1 pun dipulangkan karena ada granat dari seorang Morph dari tim Geek. Wow, betul. 2-1 harus dipulangkan di posisi ke-12. Sementara itu fight juga masih terjadi antara Geek dan juga Alter Ego. Smith masih menahan sisi pertahanan bagian belakang untuk mengamati pergerakan dari tim Geek sendiri. Sementara itu Mort berusaha untuk nge-revive seorang dinosaur, tapi dia nge-revive misalkan satu player aktif saja.
Dan kita lihat kali ini nampaknya duel berseberangan, dipisahkan oleh sebuah jalan, akan coba menyeberang pemain-pemain dari Boom dengan melemparkan sebuah smoke untuk membuka jalan. Namun kali ini cloning dari satu pemain dari Boom, yaitu Nick, melangkah ke satu pemain dari tim Dik Bubu tadi langsung dipulangkan begitu saja. Dan kita melihat kembali ke arah yang lainnya, Liquid nampaknya itu dia. Kalau kita lihat di camnya, Liquid kebalik tadi, mengarah ke bawah kepalanya. Ya, selagi cosplay menjadi Spider-Man sepertinya Sunsquid. Sementara itu Liquid masih bersembunyi di balik batunya dan juga SG Skylarks Gaming harus tereliminasi di posisi ke-9. Liquid, last man standing dari tim Bigetron Red Alien. Sempat mendapatkan WWCD di match pertama, mereka masih akan terus mencoba mencari WWCD selanjutnya. Namun kali ini perjuangan mereka tidak akan mudah dari tim Bigetron, begitu juga dengan perjuangan dari tim-tim lain. Dari Genesis Dogma, mereka juga masih ada di luar circle, masih ada di blue zone. Bonafide juga berada di blue zone. Yang ada di dalam zonanya itu cuma Victim. Ya, cuma Victim doang yang menguasai circle kali ini dan juga Vincent Indah menjadi luar circle dan sebenarnya ke depan menggunakan Ember seorang Joyce belum berhasil menuangkan satu player pun dari arah tim Victim. Ya, Joyce tadi hampir saja mendapat satu orang, namun dua orang tiba-tiba hilang dari Victim karena ada pemain-pemain dari Alter Ego tadi. Wow, Alter Ego Smith berhasil mengganggu pergerakan dari Victim. Padahal kalau nggak salah Alter Ego misalkan Smith seorang diri, oke, misalkan dua player Requiem dan juga Smith yang masih tersisa. Ya kayaknya Requiem dikirim buat healing aja di luar kalau kita lihat, karena dari HP-nya Requiem ini turun terus deh. Nah kan turun terus. Yes, betul. Masih diutus untuk melakukan healing di Sunhawk kali ini dan sementara Misery juga harus knock out. Nick tereliminasi di posisi ke-7 Liquid. Hati-hati HP-nya udah low banget Liquid. Mampu bertahan lebih lama dan harus gugur juga gara-gara sakit ya Pleasant. Bigetron harus terfinish di posisi ke-5. Dan kita melihat kali ini nampaknya dari seorang Bok akan coba melakukan spray ke arah depan. Ada seorang Cep di sana. Di belakang sebuah pohon sudah ketahuan posisi dari seorang Cep, namun Bobs akan coba menutup, membuka kembali pintunya. Kembali akan kita lihat kali ini Lin ke arah kiri, belum mendapatkan damage ke arah seorang Cep. Bobs dan juga pemain-pemain dari Victim yang lainnya nampaknya akan coba defend dengan sangat total di compound ini, karena memang ini adalah satu-satu compound yang ada di dalam circle-nya. Akan coba kembali spray ke arah depan, belum mendapat satu orang, namun dari satu pemain tim Victim akan coba maju. Nampaknya itu dia Misai dan juga Bob keluar dari compound mereka, namun mereka akan kembali masuk ke arah compoundnya. Yes, ada spray terus-terusan dilemparkan oleh tim Victim karena depan Tuman belum berhasil menekan satu tag dan akhirnya Cep berhasil bisa diamankan oleh tim Victim dan 6-9 harus di finish di posisi keempat. Misalkan 3 tim tersisa dengan total 6 player yang masih alive. Dan kalau kita lihat nampaknya ini dia dari Alter Ego Requiem masih terus akan healing di luar sana. Smith akan coba dikirim untuk melakukan push ke arah compound dari tim Victim. Ternyata Victim hanya hilang satu pemain, tidak dua pemain. Tadi saya salah ngomong, ternyata masih ada 3 orang di compound dari tim Victim. Dan mereka masih menjadi satu-satunya tim yang punya compound. Wow, ini kalau misalkan nggak ada yang fight ke arah tim Victim, bisa jadi Victim yang dapetin bener-bener chicken dinner. Tapi mengingat kita masih ada Smith yang berada di compound seberang dari tim Victim. Kalau misalkan sampai lah nggak bisa banget Smith menjadi pengganggu. Dan sama halnya dengan Requiem, Ucup juga sedang melakukan healing-healing di luar zona. Ya, ini dia kalau kita melihat nampaknya yang terjadi di akhir match kali ini. Victim sangat-sangat perkasa berada di dalam circle juga. Mereka hanya berhadapan dengan satu orang dari tim Alter Ego, yaitu Smith. Yang ternyata memang Smith tidak melakukan healing karena ada Requiem yang dikirim untuk melakukan healing di belakang sana. Dan tanpa mendahului takdir Tuhan, harusnya ini sih Victim yang mendapatkan WWCD. Namun kita belum tahu karena sempat ada WWCD tanpa melakukan kill, sempat ada WWCD dengan healing dari tim Alter Ego juga waktu itu Batu. Ya, dan juga sempat juga ada WWCD dengan Clutch. Ya. Wow, banyak banget emang yang terjadi hal-hal seru di PMPL kali ini. Tapi kita mendengar Victim udah mulai terdengar ada tembakan spray. Kita nggak tahu itu ke arah mana. Mungkin asal-asal nembak aja untuk memberikan informasi, mencari tahu di manakah tim-tim lainnya berada. Ini Victim tinggal nunggu timing aja sih. Ya, dan kita lihat Requiem itu healing gak cuma diem aja, dia coba maju ke arah circle-nya. Dia akan coba mengarah ke arah pemain-pemain dari Victim. Kalau kita lihat ini dia, Requiem dia stay di sana, tapi lama-lama dia maju dikit sampai masuk ke dalam circle. Kalau kita lihat, soalnya ada soalnya ada 2 orang yang melakukan healing, Requiem dan juga bots dari tim Bonafide, tapi bots kecil cuma diem doang di belakang. Yes, dan Requiem mendapatkan momentum tersebut untuk masuk ke dalam circle dan berhasil ke HBD seorang Bombs. Oh no, Sunsquid. Ini bisa jadi disaster untuk Victim karena sangat tidak disangka-sangka. Satu player dari Alter Ego udah mulai nge-follow up seorang Smith. Dan ini dia Requiem dengan healingnya, dia masih masuk ke arah depan. Satu orang lagi kembali akan coba di-spray, namun Requiem ter-takedown. Masih ada Fajar juga dari belakang akan coba melakukan spray ke arah depan. Berganti dengan AVP, namun Smith nampaknya Alter Ego. Winner chicken dinner untuk Alter Ego. Oh my god. Itulah cara
Mereka menggunakan meta healing yang benar. Nggak cuma healing di luar, namun coba masuk ke dalam circle dan akhirnya bisa masuk. Smith tadi benar-benar menjadi pemain yang sangat luar biasa bermain. Dia healing dikit demi sedikit, akhirnya